Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Desria Kurnianti SMSI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis ekspansi pasar internasional untuk UMKM Hoto dalam mata kuliah Bisnis Internasional. Presentasi ini membahas bagaimana peluang Hoto untuk melakukan ekspansi ke Malaysia sebagai negara tujuannya. Nah, pada profil UMKM Hoto ini, pada slide ini dijelaskan profil singkat tentang Hoto. Hoto merupakan UMKM yang bergerak di bidang minuman kesehatan berbasis multigrain dengan bahan utama ubi ungu. Produk ini dirancang sebagai solusi sarapan instan yang sehat dan praktis bagi masyarakat modern yang memiliki aktivitas yang padat tetapi tetap ingin memenuhi kebutuhan nutrisi hariannya. Hoto didirikan oleh Koko Guntur dan Pau Pau yang dikenal sebagai konten kreator. Hal ini menjadi keunggulan karena sejak awal Hoto sudah memiliki audiens digital yang loyal sehingga strategi pemasaran berbasis media sosial ini dapat berjalan lebih efektif dan juga organik. Dari sisi produk, Hoto memiliki diferensiasi utama, yaitu penggunaan ubi ungu yang kaya antosianin, terdiri dari lebih terdiri lebih dari 15 bahan multigrain alami sehingga kaya serat dan protein nabati dengan sekitar 120 kalori per sajian, sehingga cocok untuk gaya hidup sehat dan pengelolaan berat badan. Dari sisi legalitas, Hoto juga sudah memiliki sertifikasi BPOM dan Halal MUI. Sertifikasi ini juga penting karena meningkatkan kepercayaan konsumen serta menjadikan modal awal untuk memasuki pasar internasional, khususnya negara dan mayoritas Muslim seperti Malaysia. Nah, di sini ada analisis spesial singkat tentang negara yang dituju, yaitu Malaysia. Kenapa Malaysia? Malaysia ini dipilih sebagai negara tujuan ekspansi karena memiliki kedekatan geografis dan budaya dengan Indonesia, bahasa yang serumpun, pola konsumsi yang mirip, dan juga mayoritas penduduk Muslim membuat pa- membuat hambatan masuk pasar menjadi lebih rendah dibanding negara lain. Dari aspek politik, Malaysia memiliki stabilitas politik yang cukup baik dan mendukung perdagangan internasional. Selain itu, adanya kerjasama ASEAN dan juga AFTA memberikan tarif perdagangan yang lebih rendah bagi produk Indonesia. Dari aspek ekonomi, Malaysia memiliki daya beli masyarakat yang tinggi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, hal ini menciptakan peluang besar bagi produk makanan sehat seperti Hoto ini. Dari aspek sosial, tren healthy atau lifestyle di Malaysia semakin berkembang, terutama setelah pandemi. Masyarakat mulai lebih peduli terhadap makanan yang sehat, praktis, dan juga bernutrisi. Dari aspek teknologi, Malaysia memiliki infrastruktur digital dan juga e-commerce yang sangat berkembang. Platformnya itu seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan juga TikTok Shop mempermudah strategi cross-border e-commerce ini yang akan digunakan Hoto. Dari aspek environmental, atau lingkungan, kesadaran masyarakat terhadap produk alami ini dan juga ramah lingkungan semakin meningkat, sehingga konsep bahan alami pada Hoto menjadi nilai tambah. Sedangkan dari aspek legal atau hukum, Malaysia memiliki regulasi halal yang sangat ketat melalui JAKIM dan registrasi produk melalui FSKD. Nah, karena itu, Hoto perlu melakukan penyesuaian legalitas sebelum masuk pasar Malaysia. Berdasarkan analisis pasar Malaysia, memiliki pasar makanan dan juga minuman yang sangat besar dengan nilai sekitar 61 miliar dolar Amerika Amerika dan tingkat pertumbuhan sekitar 6,5% per tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk makanan dan minuman terus meningkat. Untuk kompetitor, Hoto akan menghadapi merek internasional, contohnya itu seperti Nestle, Quaker, dan juga Outside, serta beberapa brand lokal Malaysia lainnya.
Kompetitor-kompetitor ini sudah memiliki brand awareness dan jaringan distribusi yang kuat. Namun, Hoto tetap memiliki keunggulan kompetitif tersendiri. Pertama, dari formulasi multigrain Hoto itu lebih lengkap karena menggunakan lebih dari 15 bahan alami. Kedua, penggunaan ubi ungu memberikan diferensiasi unik baik dari sisi visual maupun manfaat kesehatannya. Ketiga, positioningnya sebagai sarapan instan, sehat dan praktis sangat relevan dengan gaya hidup masyarakat urban Malaysia saat ini. Nah, target pasar Hoto ini terdiri dari beberapa segmen. Pertama yaitu urban, profesional, profesionals atau pekerja kantoran yang memiliki aktivitas padat sehingga membutuhkan sarapan praktis namun tetap sehat. Kedua adalah health conscious consumers, yaitu konsumen yang peduli terhadap kesehatannya, mulai dari bentuk diet dan juga pengelolaan nutrisi harian yang dijaga. Lalu juga ada konsumen muslim yang menjadikan sertifikasi halal sebagai pertimbangan utama dan pembelian dalam produk. Keempat itu juga ada mahasiswa atau Gen Z yang aktif menggunakan media sosial dan juga lebih terbuka terhadap produk baru yang sesuai dengan tren gaya hidup sehat. Yang terakhir itu penggunaan aktif e-commerce karena strategi distribusi utama Hoto berbasis online melalui Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok Shop, serta secara keseluruhan karakteristik target pasar ini sangat sesuai dengan positioning Hoto sebagai produk sarapan sehat, praktis, dan juga modern. Dalam strategi entry mode, strategi masuk pasar yang dipilih Hoto adalah cross-border e-commerce sebagai strategi utamanya. Melalui strategi ini, Hoto dapat langsung menjual produk ke konsumen Malaysia melalui platform seperti Shopee, Tokopedia, Lazada tanpa perlu membuka cabang fisik di tahap awalnya. Strategi ini dipilih karena membutuhkan modal yang lebih kecil, risiko yang lebih rendah, dan juga lebih fleksibel untuk menguji respon pasar terlebih dahulu. Selain itu, Hotel juga akan menggunakan strategi pendukung berupa kerjasama dengan distributor lokal. Distributor lokal nantinya akan membantu memperluas distribusi ke supermarket yang akan menyebar, health store, dan apotik sehingga jangkauan pasar menjadi lebih luas, baik online maupun offline. Nah, di balik itu semua tentu ada tantangan dan juga mitigasi risiko yang harus dilakukan. Dalam proses ekspansi, tentu terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Hoto. Tantangan pertama adalah persaingan pasar yang cukup ketat karena sudah banyak brand besar di kategori makanan sehat. Tantangan kedua adalah proses regulasi dan juga sertifikasi halal Jakim yang membutuhkan waktu dan juga biaya. Tantangan ketiga adalah adaptasi rasa dan juga preferensi konsumen Malaysia yang mungkin ada beberapa yang sedikit berbeda dengan Indonesia. Dan tantangan terakhir adalah logistik serta distribusi internasional yang sudah dikelola dengan baik agar produk tetap sampai dalam kondisi yang optimal. Untuk mitigasi risikonya, Hoto perlu memperkuat diferensiasi produk agar tetap kompetitif, meningkatkan digital marketingnya untuk membangun brand awareness-nya, lalu bekerja sama dengan distributor lokal, serta melakukan riset pasar secara berkelanjutan agar strategi pemasaran ini pada produk tersebut disesuaikan dengan kebutuhan konsumen Malaysia. Nah, untuk rekomendasi implementasinya bisa dilakukan em, secara bulanan, yaitu tahapan prioritas untuk bulan pertama dan juga keenam itu melakukan sertifikasi Jakim, dan juga registrasi produk. Bulan ketiga dan 9 itu sampai 9 itu aktivasi Shopee Malaysia dan juga membuat konten media sosial lokal. Lalu bulan ke-6 sampai 12 itu market testing, bulan 9 sampai 18 kerjasama distributor lokal. Nah, pada kesimpulannya, berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Hoto ini memiliki peluang yang cukup besar untuk melakukan ekspansi ke Malaysia. Hal ini didukung oleh
kesesuaian produk dengan tren healthy lifestyle, besarnya potensi pasar makanan sehat di Malaysia, serta lingkungan bisnis yang cukup kondusif untuk produk halal dan juga berbasis digital. Selain itu, kekuatan Hoto dalam digital marketing dan juga konten marketing menjadi nilai tambah yang penting dalam menjangkau konsumen modern di Malaysia. Dengan strategi ekspansi yang bertahap, adaptif, dan juga berbasis digital ini, Malaysia dapat menjadi langkah awal atau stepping stone bagi Hoto untuk melakukan ekspansi lebih luas lagi ke pasar ASEAN lainnya. Sekian presentasi dari saya mengenai analisis ekspansi internasional UMKM Hoto ke Malaysia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.